Abu Thalib. Di sana banyak suara orang menyuarakan mengatakan beliau adalah tidak beriman. Urusan mereka, dan itu ada juga dasar-dasar ilmiahnya juga ada. Dasar ilmiahnya juga ada. Tapi yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib sudah Islam juga punya dasar ilmiah. Dalam keadaan semacam ini, selagi masih ada peluang untuk menganggap Abu Thalib pamanda Nabi ini sebagai seorang muslim, kenapa tidak kita pilih ini? Orang yang dari kecilnya baginda Nabi menjaga beliau dan tidak pernah melukai menyakiti baginda Nabi, bahkan pasang dada kalau Nabi ingin diganggu oleh siapapun. Pamanda Abu Thalib menjaga Nabi, sampai dikatakan kalau Sayyidah Khadijah itu yang menenangkan di saat berada di rumah, di saat di luar rumah, siapa kalau bukan pamanda Abu Thalib. Berbeda dengan Abu Lahab, dinaskan dalam Al-Quran, Abu Lahab paman juga, tapi pamanda Abu Thalib beda. Belum lagi Abu Thalib punya syair-syair yang menunjukkan kalau beliau itu adalah juga beriman kepada baginda. Kalau seandainya kita hanya sebatas kajian ilmiah tadi, pendapat yang ketiga bisa saja kita anggap Abu Thalib insya Allah iman di hadapan Allah. Belum lagi ada pengukuhan syair-syair yang ditemukan dari Abu Thalib. Pertama, Abu Thalib tidak pernah terbukti sujud dengan kepada berhala. Termasuk ayahanda ibunda Nabi tidak pernah sujud dengan berhala, kepada berhala. Abu Thalib biarpun pembesar Quraisy, pembesar orang-orang Quraisy, akan tapi tidak pernah terbukti sujud kepada berhala. Padahal orang Quraisy, kafir Arab Quraisy waktu itu adalah teruji dengan sujud kepada berhala. Tapi ada beberapa orang yang dijaga, termasuk Abu Thalib. Kemudian beliau punya kalimat-kalimat, bahkan diantaranya kemarin, tafsir kemarin masih ingat bahwasanya di saat turun ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ayat akhlak didengar oleh Sayyidina Utsman ibn Maz'un. Sayyidina Utsman bin Maz'un, Sayyidina Utsman bin Maz'un itu adalah aman dari perawi hadis Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Utsman bin Maz'un membawa berita ayat indah, Allah memerintahkan adil nggak boleh zalim, ihsan berbuat baik, ita'idul qurba. Terkagum Sayyidina Utsman, masuk ke hati Sayyidina Utsman bin Maz'un waktu itu masih kafir. Beliau masih kafir, mendengar ayat itu langsung tersentuh hatinya. Begitu girangnya, senangnya dengar kalimat ini, kalimat istimewa. Lalu datang kepada Abu Thalib. Datang kepada Abu Thalib, disampaikan kepada Abu Thalib tentang ayat ini. Abu Thalib keluar dan menyuarakan kalimat, ya ma'syara Quraisy, hai orang-orang Quraisy, aminu, berimanlah kalian, billadzi ja'a bihi Muhammad, imanlah kalian dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Fa innahu qad ja'akum bi ahsanil akhlaq, dia telah datang dengan akhlak yang mulia. Di kalimat-kalimat semacam ini kalimat apa kalau bukan kalimat iman? Belum lagi sanjungan kepada Sayyidina Nabi dari pamanda Abu Thalib. Di antara kalimat panjang menyanjung bahasanya tidak ada agama sebaik agama anak pamanku, anak saudaraku ini. Baik, seputar Abu Thalib kami himbau, yang selama ini meyakini Abu Thalib di neraka, alangkah baiknya kalau kita mencoba kafir, bukan neraka, kafir, tidak beriman. Alangkah baiknya kalau kita mencoba melihat qaul pendapat yang ketiga. Tentunya ini adalah masalah mahabbah, kedekatan hati dengan Nabi. Bagaimana orang berjuang dengan Nabi begitu, tidak tertolong, tidak pernah menyembah berhala dan sebagainya. Ini peluang bagi kita untuk meyakini bahasanya Abu Thalib insyaallah selamat. Belum lagi kalau kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW tentang misalnya disebutkan paling, ya kita dengar ini saja juga nggak tega, cuman kita sebutkan malah justru ini sebagai hujah bagi kita. Paling ringannya siksa di neraka itu adalah seseorang suruh pakai sandal kelompen dari api, kemudian akan mendidih ubun-ubunnya. Itu paling ringannya siksa di neraka.
Dan setelah itu ringannya. Dan riwayat yang pakai sandal dari api itu adalah Abu Thalib. Maknanya apa? Kalau memang Abu Thalib dalam keadaan kafir, bukan disiksa dengan siksa yang paling ringan. Bukan siksa yang paling ringan. Kalau paling ringan berarti hanya dosa-dosa biasa. Dosa yang lain. Bukan dosa menyekutukan Allah. Baik, intinya sudah sampai di sini. Kalau Anda mendengar berita tentang Abu Thalib di neraka, Anda diam. Kalau orang mengatakan, silahkan diam. Tapi kita mengajari anak kita untuk berhusnudzon bahwasanya pamanda Nabi Abu Thalib adalah beriman. Dan secara ilmiah ada cara liku-liku ilmiah untuk sampai kepada keyakinan ini. Seperti itu. Selesai pamanda Abu Thalib.